Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali Anda bertemu dengan saya Ihsan Abdullah. Di samping saya ditemani oleh abang saya, pengacara nasional dan internasional, Bang Erlis. Beliau ini terkenal dengan julukan pengacara tanpa pernah kalah. Malam ini kita ingin mendengarkan bagaimana pandangan beliau tentang permasalahan bangsa dan negara kita saat ini, kemudian terutama sesuai dengan bidang beliau sebagai pakar hukum. Kepada Bang Erlis dipersilakan memberikan gagasan dan tanggapan terhadap kondisi bangsa kita sekarang ini. Silakan, Bang. Oke, baik, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan malam ini saya ditemani oleh saudara-saudara saya dari Tanah Rencong dan dari Madura, hadir di sini mewakili NKRI. Pemirsa yang budiman, kurang lebih 100 tahun kita merdeka. Ini sejarah. Adanya deklarasi Budi Utomo dilanjutkan dengan kaum muda yang menyatakan bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yakni Indonesia Raya. Malam ini saya mau menggugah hati sanubari dari seluruh anak NKRI. NKRI tidak ada anak asing. NKRI semua kita yang hidup di bumi pertiwi, yakni kita-kita yang anak-anak terlahir dari rahim ibu pertiwi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai nilai ini hilang. Itu yang pertama. Yang berikut, dalam rangka kepemimpinan Bapak Jenderal Prabowo Subianto, mau tidak mau, suka tidak suka, rakyat lewat pesta demokrasi sudah memberikan mandat ke beliau untuk memimpin 5 tahun ke depan. Saya mau mengajak anak-anak negeri, anak-anak bangsa untuk mendukung program Indonesia Emas, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang berdikari. Kita harus menaruh kepercayaan penuh kepada beliau dan kita wajib untuk mendukung program-program beliau. Kenapa saya bilang kita wajib? Bangsa Indonesia ini mengalami problema yang complicated selama ini. Jadi, sebagai anak bangsa, kita wajib untuk mendukung program pemerintah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya mengajak anak-anak bangsa untuk bersatu padu, mendukung program beliau, program di mana yang pertama itu makan gratis bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang seringkali mengalami gizi buruk, busung lapar. Ini dicoba sama beliau untuk paling tidak anak Indonesia bebas dulu dari kelaparan. Kenapa? Kalau anak Indonesia sudah bebas kelaparan, dia mulai berpikir jernih tentang masa depan dirinya sendiri dulu sebelum dia memikirkan bangsa. Dia harus punya nilai jual. Dia harus punya visi yang jelas, misi sebagai anak bangsa. Dengan dia mendapatkan asupan makan, dengan sendirinya dia mulai berpikir. Dengan berpikir dia akan mulai menjadi anak-anak cerdas. Cerdas di sekolah, mampu bersaing di level-level nasional. Ini program yang mulia dan kita wajib mendukung. Yang berikut kita masuk kepada tahap yang paling vital di Republik ini, yang selalu didengung-dengungkan, diteriak-teriakin oleh masyarakat pada umumnya, 90% masyarakat, bahwa pemberantasan korupsi. Saya tetap percaya
bahwa Jenderal Prabowo mampu mengatasi, mampu melewati. Yang penting kita semua memberi dukungan. Berupa apa? Apabila kita warga masyarakat melihat tetangga kita yang hidupnya tidak wajar, kita memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, ya kan? Jadi tidak cuma kita pilih presiden terus semuanya presiden yang bekerja, ini nggak mungkin jauh. Kita harus tahu dulu bahwa budaya korupsi ini sudah mewabah budaya berpuluh-puluh tahun. Siapapun pemimpin kalau tidak didukung penuh oleh kita, saya tidak percaya. Tapi dalam kepemimpinan Jenderal Prabowo, beliau ini cukup pandai, ya, mulai dari sekolah, orang pintar, orang cerdas. Terus beliau beberapa kali memimpin pasukan-pasukan. Berarti beliau ini punya kemampuan manajerial, ya kan? Terus dia punya pasukan-pasukan. Selain itu, beliau terlahir dari keluarga begawan ekonomi. Ini perlu kita dukung. Saya melihat Indonesia ke depan ini, Indonesia tenang. Jangan ada lagi Indonesia gelap. Indonesia gelap dirimu. Gelap di kamar mungkin nggak ada aliran listrik. Di luar coba kau lihat di luar. Indonesia terang, Indonesia cerdas. Mari kita song-song bersama hari esok yang lebih ceria daripada hari ini. Siapa yang bilang Indonesia gelap? Indonesia tidak gelap. Dirimu yang gelap. Dirimu hanya memikirkan kamar. Tapi tataplah di luar sana. Kita maju kok, kita lagi berjalan ke arah sana. Siapa pemimpin di Indonesia? Kita bukan mau menjudge seseorang. Pemimpin semua baik. Dengan tupoksinya masing-masing, dengan tanggung jawabnya masing-masing. Tapi siapa di antara pemimpin ini yang mampu membongkar kebobrokan Pertamina? Siapa yang punya nyali? Bongkar semua di mana-mana. Kalian melihat kan sekarang, ya kan? Saya ini selain pengacara, saya ini direktur CIC, direktur CIC Hukum Indonesia. Korupsi. Saya ini direktur. Bang, sebelum lanjutin Bang, tolong abang jawab nih, biar publik tuh tahu. Pembongkaran kasus korupsi di Pertamina itu tentunya kan pasti ada peran Pak Prabowo sebagai presiden kan Bang ya? Tolong rakyat tuh tahu gitu. Gimana Bang? Jelaskan Bang sebagai orang hukum. Jadi begini, yang saya melihat, saya amati, kejaksaan tuh ewu pakewu. Kejaksaan ewu pakewu, KPK ewu pakewu, iya kan? Tapi karena panglima tertinggi kita seorang jenderal yang punya nyali yang berani, akhirnya semua pada berani, iya kan? Seperti kita main bola, kalau kaptennya tidak berani ya pemainnya semua pada adem ayam, jadi adem sayur. Tapi kalau kaptennya semangat semua berjuang, pasti sampai dan penjaga gawang pun dia akan maksimal. Ini saya melihat kepemimpinan Jenderal Prabowo ini luar biasa. Ya kan? Sekian puluh tahun tidak mampu disentuh. Tapi Jenderal Prabowo tersentuh itu. Sekarang sudah mulai dibuka lagi. Kalau bukan Pak Prabowo yang mensupport, saya percaya Jaksa Agung nggak mampu berani. Ya, dia nggak berani, dia nggak punya nyali. Saya tahu dia. Ya kan? Ini kenapa Panglima tertinggi memberikan dukungan spirit, moral bahwa saya ada di kamu, maju, saya pasang badan. Kalau ada yang macam-macam saya turunkan Kopassus jaga ke jago. Akhirnya kan memberi anak di bawahannya. Akhirnya berani bekerja, berani membongkar. Kenapa? Bos memberikan perlindungan. Ya kan? Bukan cuma perlindungan hukum, tapi keselamatan, keamanan daripada jaksa dijaga. Makanya semua pada berani, ya kan? Siapa yang nggak berani? Jenderal, komandannya Kopassus, ya kan?
mau macam-macam ya dijaga Guntur. Siapa yang berani sekarang? Nggak berani. TNI siap. Kenapa? Jenderal kebanggaan mereka, jenderal idolanya mereka, dan dulu mereka melalukan. Ini alumni Timur semua. Bawan-bawan Pak Prabowo itu mengidolakan. Dan saya kenal beliau dari Timur. Saya sudah tahu Pak Prabowo hatinya pejuang petarung jenderal. Dan jenderal luar biasa tuh, kasihnya besar. Ya kan? Seperti kemarin jenderal Prabowo bilang, ayolah kalian bantu saya. Itu tulus. Nggak ada yang belembel. Beliau nggak pernah ada yang belembel. Orang jenderal pertama. Makanya sekali lagi, saya mau mengajak seluruh anak bangsa. Mari kita bersatu padu mendukung program-program beliau. Kita ini harus merangkul satu dan lainnya. Kita jangan terpecah belah. Ya kan? Kalau kita terpecah belah, kita selesai. Dilindas belah. Ya kan? Sekeliling Prabowo, sekeliling jenderal Prabowo itu mesti kita jaga. Kita jaga beliau. Kita bersama-sama merangkul beliau. Beliau sudah merangkul, sudah memberikan tangan kepada kita. Beliau merangkul kita. Itu kan tangan. Saya jenderal betul, saya panglima betul. Kalian memberi mandat kepada saya betul. Tapi mari kalian bersama dengan saya. Kalian menunjukkan kepada saya di mana orang-orang itu. Di mana dia bersembunyi. Kalian yang lebih tahu. Kita ini kau dan saya itu sebagai masyarakat kita ngerti, kita lebih mengenal tetangga kita siapa, kiri kanan kita siapa, kiri ini kerjanya apa, mobilnya berapa, kanan ini kerjanya di mana, pesawatnya apa. Lucu kan kalau dia tinggal dengan sebelahnya kita, dia punya jet pribadi tapi tidak jelas di mana dia bekerja. Kasih info dong, kasih ke teman-teman KPK. KPK luar biasa juga, sudah mulai bekerja aktif segala macam. Saya melihat KPK ini mungkin analisa saya selama ini Pak Prabowo sudah membriefing ya. Pasti tentunya sebagai panglima tertinggi. Sudah memanggil membriefing ketua KPK sehingga ketua KPK dia mulai berani juga untuk bekerja. Kenapa? Bapak memberikan mereka posisi luas-luasnya. Ayo bekerja, ayo. Kita mencari uang-uang negara, uang-uang rakyat yang diambil ini untuk dikembalikan. Kalau uang-uang dikembalikan, sehingga apa? Utang dapur, makan gratis itu berjalan dengan baik. Orang-orang bertanya, Pak Prabowo, Presiden, idenya makan gratis, uangnya mana? Betul, you bertanya uang mana. Tapi dengan Pertamina terbuka 1000-an triliun, pasti semua pada kaget sekarang. Ternyata 1000 triliun lebih dari cukup untuk membiayai makan gratis. Itu baru satu. Dan itu baru dibilang kemarin periode 2018-2023. Bagaimana kalau Bapak di kemudian buka dari 2010? Wah, gila-gilaan. Ini baru di situ. Belum lagi nanti kalau Bapak nunjuk Dirjen Pajak yang baik dan benar, wah ini luar biasa pajak itu, luar biasa. Jadi marilah kita mendukung, kita nggak usah lagi apatis bahwa ini makan gratis tidak jalan, ini tidak jalan. Yang tidak jalan kamu masih hidup dengan belenggu kemiskinanmu. Jangan, mindset kita sebagai anak bangsa kita rubah. Bahwa hari ini Indonesia 2025, bukan lagi Indonesia tahun 70, ya. Masyarakat, saudara-saudaraku yang terkasih dan saudara-saudaraku yang budiman, dari lubuk hati yang paling dalam saya, Erles Rarera, SMA, Pengacara Jakarta, mengajak kalian semua, mari kita bersama-sama membangun Indonesia. God bless you. Oke, terima kasih abangku. Intinya, bagi kalangan-kalangan yang meragukan Pak Prabowo, tentunya Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi, kepala pemerintahan dan kepala negara sudah memastikan berada di belakang lembaga hukum di negara kita, khususnya untuk memberantas korupsi. KPK semakin lebih berani. Kejaksaan Agung, kita bisa lihat bagaimana kerja-kerja Kejaksaan Agung dalam rangka pemberantasan korupsi sudah mulai nongol. Kepolisian dan juga
tentunya di balik itu semua adalah pasti peran Pak Prabowo. Tinggal sekarang ajakan dari abang kita, pengacara internasional, saya sebutkan pengacara tanpa pernah kalah. Ya, mari kalau Pak Prabowo sudah mendermakan dirinya, tentu kita harus mendukung. Ayo bersama-sama beliau untuk memperbaiki negara kita. Kalau korupsi ini diatasi, pasti makanan gratis bagi anak-anak kita adalah tentu pasti bisa diatasi. Dengan satu kasus saja kita bisa membaca uang untuk MBG anak-anak kita, masa depan bangsa negara pasti bisa diatasi. Terima kasih. Insya Allah ke depan kita akan ketemu lagi dengan channel yang sama bersama Iswan Abdullah. Selamat malam. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. tahun ini.